Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Alhamdulillah juga pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bertemu dengan Gus Mar, KP Nusantara. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan tidak lupa bareng juga dengan Gus Musoruddin. Nah, gimana Gus kabarnya? Alhamdulillah Sehat. sehat walafiat. Kabel berangkat ya? Luar berangkat. Nah, mumpung bertemu dengan beliau-beliau, ini ada surat instruksi resmi Gus dari PBNU. Nah, ini ada surat resmi, instruksi resmi dari PBNU. Kami bacakan dulu Gus ya. Ini bertanggal 2 Juni 2025, perihal instruksi. Yang terhormat, yang pertama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Terus yang kedua pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Yang ketiga pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Yang keempat pimpinan pusat Badan Otonom Nahdlatul Ulama di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita, amin. Menyikapi perkembangan silang pendapat tentang isu nasab yang terus bergulir di tengah masyarakat, sebagaimana banyak dari berbagai sikap dan tindakan pihak-pihak yang saling berbeda pendapat, pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyampaikan instruksi sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya seluruh fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama senantiasa berpegang teguh kepada khitoh Nahdlatul Ulama. Ini masih normatif ya, poin 1, 2, 3. Nah, ini yang poin 4 ini Gus. Yang poin 4 ini kami bacakan ya. Setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan atau tafarruq dan mendamaikan pertentangan atau islah dzatil bain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Ini kami ulangi lagi, dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah atau PWLS, maupun organisasi yang berseberangan dengan PWLS. Nah ini, jadi seakan-akan PWLS itu sebuah organisasi yang di situ itu dibuat untuk sengaja menjalankan permusuhan terkait polemik masalah nasab Habib. Nah, ini mumpung bertemu dengan beliau Gus Mar. Gus Mar ini kita semua harus tahu, beliau adalah termasuk tim media pusat PWLS ya Gus ya, dan sekaligus ketua DPD PWLS Banyumas. Dan Gus Musoruddin, beliau juga termasuk penasehat DPD PWLS Banyumas. Ini yang pertama kali mengomentari siapa? Gus Muson sama Gus Mat? Oh, penasehat DPD PWLS Banyumas. Ini gimana komentarnya? Yang pertama, NU adalah milik bersama, bukan milik pengurus. Pakat ya. Dan polanya adalah bottom up.
bukan top down. Ya. Jadi bagaimana ketika pengurus tidak mampu mengambil kebijakan yang sesuai dengan aspirasi warganya, pasti ditinggal. Yang kedua, terkait justifikasi yang secara terang benderang terhadap LSI, ini menarik karena kita sepakat hukmul hakim yarfa'ul ikhtilaf. Saya mengambil sisi positif bagaimana NU justru agar mendorong kepada pemerintah turun tangan dengan seolah-olah bertabrakan dengan PWI. Siapa yang benar kan nggak ada yang bisa menentukan justifikasi terhadap orang lain maupun organisasi lain. Ya, pemerintah harus turun tangan karena kalau tidak ini membuat kebingungan di masyarakat. Pada satu sisi seolah-olah PB merepresentasikan suara NU, padahal PB hanya bagian kecil dari NU. Masih banyak kiai-kiai dan wali-wali Allah yang menjagani NU tanpa dia jadi pengurus. Kalau tidak peka, ditinggalkan. Itu statement pertama saya yang itu. Monggo dilanjut Gusmar. Ya, ya. Jadi intinya apa yang disampaikan Gus Muson ini, NU itu bukan milik pengurus PBNU. Bukan, bukan. Jadi bahasa-bahasa yang di sini ini mengatakan dalam cuplikan surat itu loh, yang poin 4 bahwa PWLS itu dibentuk untuk permusuhan. Kalau untuk permusuhan tidak. PWI jelas agendanya 2 yang secara spesifik. Ya. Pertama, membatalkan nasab Habib Dobolowi yang ngaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa data dan fakta. Ya. Ini konsentrasi awal. Yang kedua, mengisbat dengan kajian dan standarisasi ilmu nasab siapa keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, di sini sudah 3 tahun Habib Dobolowi dibongkar melalui tesis Haji Imaduddin Usman yang itu dari sisi apapun sudah teruji, dari sisi keilmuan bahkan terkoneksitas dengan DNA, dengan filologi, dengan sejarah. Mau bicara apa lagi Habib Dobolowi? Berarti sudah tamat gitu. Sudah tamat. Selesai. Nah, ini surat resmi yang saya bacakan tadi. Itu ada tanda tangan Rois A, Katib A, terus Tanfidiyah, Sekjennya juga tanda tangan resmi. Ini menurut Gus Muson ini gimana ya? Ini realita, kita harus masih berjuang secara sistematis dan terus menerus. Keluarnya surat itu menunjukkan kepada mata kita semua Habib Dobolowi masih sangat kuat, masuk ke semua struktur, bahkan kultur, bahkan politik dan kekuasaan di negara kita. Jadi nggak bisa tinggal diam kita untuk seolah-olah sudah selesai dengan semua orang tahu. Ini kekuatan pengaruh Habib Dobolowi. Tentunya pengaruh negatif ya. Ya pengaruh negatif dong. Agenda Habib Dobolowi kan sudah mulai terkuak semenjak polemik nasab ini bergulir. Ya, ya. Nah, dan kembali lagi saudara-saudaraku, bagaimana respon Gusmar tentang ini, sebagai beliau kan juga masuk praktisi jajaran tim media PWILS Pusat, Gus. Oke. Nah, dan sekaligus Ketua DPD PWILS Banyumas. Bagaimana tanggapannya mengenai surat instruksi poin keempat ini? Baik, terima kasih.
Yang pertama bahwa tuduhan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang dituangkan dalam sebuah surat resmi ditandatangani juga secara lengkap oleh jajaran pimpinan tertingginya. Pada poin 4 itu jelas menuding, menuduh, bahkan menurut saya memfitnah. Memfitnah PWILS sebagai organisasi yang berbadan hukum, punya akta pendirian, punya visi misi yang jelas. Dituding oleh pengurus PBNU sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan permusuhan terhadap nasab. Tentu saja ini adalah fitnah besar yang dilakukan oleh mereka kepada organisasi. Ini bukan person lagi, di organisasi by organisasi, menuduh memfitnah PWILS sebagai organisasi yang disebut pendiriannya dengan tujuan untuk permusuhan masalah nasab. Jadi ini tentu saja tuduhan yang serius, fitnah yang serius, maka tentu saja ini akan kita diskusikan dengan pengurus pusat yang lain. Tadi kami juga sudah komunikasi dengan Gus Abbas, ketua umum kita, terkait hal tersebut, dan beliau mengatakan bahwa dalam waktu dekat fitnah itu akan kita bahas bersama-sama bagaimana kita akan mensikapinya dari sisi hukum tentu saja, karena itu sudah sangat merusak, menjatuhkan marwah dan kredibilitas organisasi kita PWILS. Nah, seperti apakah keputusannya nanti tentu akan kita sampaikan hasil dari diskusi yang akan kita laksanakan dengan jajaran pengurus pusat yang lain. Yang kemudian yang kedua, yang jelas bahwa tuduhan itu adalah fitnah. Tidak benar bahwa PWILS didirikan dengan tujuan untuk melakukan permusuhan terhadap nasab para Habib itu. Oh iya, walaupun di situ tidak disebutkan Habib, hanya persoalan permusuhan masalah nasab, tapi jelas itu adalah permusuhan. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci, secara lengkap tentang visi misi tujuan didirikannya PWILS karena terlalu panjang. Tapi yang jelas tidak ada satu butir pun yang menyebutkan bahwa PWILS didirikan untuk tujuan permusuhan itu. Satu itu. Yang kedua, tadi ada poin-poin kalau tidak salah dalam surat instruksi tersebut PBNU mengajak untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Tetapi kemudian bersamaan dengan itu yang terjadi menurut saya adalah sebaliknya. Teorinya tadi PBNU menyebut bahwa didamaikan, tapi dengan tuduhan PWILS, organisasi yang dituduh difitnah sebagai organisasi yang didirikan untuk tujuan permusuhan, itu bukan lagi mendamaikan, itu adalah statement yang menimbulkan permusuhan, statement yang membuat kemarahan di pihak PWILS. Bagaimana mungkin katanya mengajak damai, tapi yang terjadi ini bukan mengajak damai, Memperuncing. ini memeruncing persoalan, ini adu domba. Ya fitnah, tentu saja lah. PWILS di semua tingkatannya tersinggung dengan statement sepihak itu. Nah, ini kan bukan langkah, bukan upaya, bukan tindakan PBNU yang mengarah kepada perdamaian, yang mengarah pada Islam. Tapi ini adalah mengarah kepada peperangan, mengadu domba antar warga NU. Karena 99,9% PWILS, elitnya dari Gus Abbas Buntet ke bawah sampai kita semua adalah warga Nahdliyin, warga NU. Hanya kita punya visi misi tersendiri yang kita beranggapan akan bisa lebih efektif untuk kita wujudkan dengan lembaga ini. Tetapi kan tidak nabrak dengan visi misi NU. Justru yang kita
apa namanya kita lakukan selama ini, bagaimana kita membela ulama-ulama NU, kiai-kiai NU yang selama ini direndahkan, dihina, dicaci maki oleh klan Ba'alawi Yaman ini, sementara elit-elit pengurus NU dari level bawah sampai PBNU suaranya sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada pembelaan. Yang paling jelas kita semua tahu, pegiat medsos pasti tahu bagaimana ada seorang Habib di Bogor mengatakan Islam Nusantara jalan yang sesat. Jangan ikut-ikutan Ansor Banser, dilaknati kan. Mana pembelaan Ansor Banser, pembelaan PBNU terhadap organisasinya, terhadap marwahnya? Tidak ada. Tidak ada. Mbah Hasyim Asy'ari dilecehkan sejarahnya oleh seorang kabib bernama Faisal Asegaf. Juga tidak pernah ada suaranya. Ketua Umum PBNU sebelum Gus Yahya Said digoblok-goblokan oleh mereka. Gus Dur dibutamakan, buta hatikan. Kiai Maruf Amin dibabi-babikan. Dan masih banyak lagi pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh klan Ba'alawi Yaman ini terhadap kiai-kiai, tokoh-tokoh NU dan juga lembaga besarnya organisasi PBNU. Tetapi nyaris para tokoh ini bungkam, tidak berani. Nah itulah kemudian mengapa kita semuanya dipimpin oleh Gus Abbas Buntet mendeklarasikan, mendirikan dalam mereka membela marwah, substansi di dalam ber-NU. Loh, kenapa kemudian malah kita difitnah sebagai lembaga yang mengobarkan permusuhan? Apakah maksudnya adalah memusuhi klan Ba'alawi Yaman yang menghina NU, menghina tokoh NU dan lain sebagainya? Bahwa kita berada itu dalam rangka membela harkat marwah martabat ulama-ulama NU, martabat merah putih, martabat Nusantara, dan juga martabat keturunan baginda Nabi Muhammad SAW agar tidak dipalsukan oleh mereka. Ini sebuah perjuangan misi besar yang sedang kita hadapi. Jadi sekali lagi itu fitnah besar terhadap PWLS dan kita akan bahas secara serius tuduhan dan fitnah tersebut. Seperti apa hasilnya nanti akan kita sampaikan. Itu yang kita. Berarti begini Gus, tadi Gusmar menyinggung bahwa poin 4 dalam surat resmi instruksi PBNU tanggal 2 Juni 2025 itu, yang mana menyebutkan bahwa PWLS itu menyebutkan itu sebuah organisasi atau lembaga yang di situ itu dibuat untuk permusuhan, polemik nasab, ini fitnah. Berarti ini masuk bisa di ranah hukum kan atau gimana? Ya makanya akan kita kasih dengan tim hukum kita. Gitu ya. Dengan kita kan punya tim hukum, punya divisi hukum di semua tingkatan, baik di Banyumas sendiri kita juga ada. Di pusat juga kita punya. Kita akan kaji itu apakah bisa masuk dalam delik hukum. Kalau bisa, apakah kita perlu melakukan tindakan hukum atas hinaan, atas fitnah tersebut apa tidak. Karena secara hukum PWLS itu kan sudah terdaftar di hukum. Kita punya keberadaan kita sudah legal punya badan hukum. Sudah berbadan hukum. Terus kalau ditinjau pengalaman kami sebagai warga NU, ini sepertinya ini bukan bahasa PBNU. Kok baru sekarang dengan cetha welo-welo menyebutkan, contoh PWLS kan disebutkan di surat instruksi resmi itu. Ini menurut pandangan Gusmar, apakah betul itu suara dari PBNU? Ya kalau secara fisik suratnya jelas ya. Jelas ya. Secara fisik suratnya adalah surat resmi PBNU. Ditandatangani juga lengkap oleh pengurus-pengurus inti PBNU, Rais Am, Katib Am, Ketua Umum PBNU dan Sekjennya. Jelas. Akan tetapi proses keluarnya surat ini memang kita belum tahu. Apakah sebelumnya telah dilakukan melalui rapat
resmi secara memadai oleh para elit kiai di PBNU, ataukah hanya beberapa tokoh terbatas seperti Ki Miftah sendiri sebagai Roisam, walau alam bisawab. Makanya bisa jadi mungkin nanti kita juga akan meminta tabayun, bisa jadi tentang statement itu gitu. Karena mungkin sekali bahwa kalau ada yang menduga itu adalah kehendak salah satu oknum pengurus PBNU, bisa jadi karena atau gimana kan gitu kan ya alam. Karena kalau kita buka-buka reputasi, track record, jejak digital masih ada sebelum menjadi Rais Am PBNU, Mbah Miftahul Ahyar ketika masih menjadi Rois Suriah PWNU Jawa Timur, reputasi track recordnya jelas mendukung orang tokoh yang mendukung FPI. Masih ada jejak digitalnya, di googling masih bisa ditemukan ketika Rais Am kita hari ini pada saat masih menjadi ketua Rois Suriah PWNU Jawa Timur, jelas terang-terangan mendukung FPI, keberadaan FPI. Padahal ketika itu permusuhan terhadap FPI juga sudah masif, karena FPI jelas-jelas organisasi yang gerakan-gerakannya banyak dikritisi masyarakat atas kekerasannya, atas radikalisme dan lain sebagainya. Menyerang NU-nya. Iya, kan? Bahkan punya visi misi ingin khilafah. Ini kan kita bertanya-tanya, ada apa? Ketua NU sekaliber Rois Suriah PWNU Jawa Timur ketika itu bisa-bisanya membuat statement mendukung FPI. Satu, yang kedua, beliau juga punya jejak digital yang kita tidak lupa tentang ACT, tentang dia konfrontasi dengan ketua umum PBNU. Ya, Mbak Miftah ketika jejak digitalnya bisa dilihat, dia termasuk orang yang sering berkonfrontasi dengan Kiai Said Agil Siraj ketika itu, dengan Kiai Said ketika ketua umum PBNU Kiai Said. Makanya itu kan analisis fakta-fakta yang ada di belakang hari ya. Makanya kita belum bisa memastikan apakah ini kehendak pribadinya beliau gitu, ataukah memang sudah dirapatkan secara lengkap di jajaran elit PBNU atau bukan. Makanya ini adalah bahan-bahan yang nanti akan kita rapatkan dengan jajaran pengurus pusat PWI. Langkah apa yang sebaiknya kita ambil terkait dengan surat tersebut. Gitu. Terus begini Gus, ada yang menggelayuti pemikiran kami. Baru kali ini kami melihat surat resmi instruksi ya, apalagi instruksi yang medeni banget gitu loh. Kok cetha welo-welo? Ya, ini yang menjadi pertanyaan kami ya. Beraninya kok sama PWLS? Dan kita semua tahu lah bagaimana PWLS itu bisa dirasakan kemanfaatannya, kemaslahatannya di tengah umat. Ya, buktinya banyak warga NU yang berbondong-bondong masuk kan tanpa dipaksa atau di apa-apain kan gitu. Nah, kenapa PBNU hari ini kok tidak berani dengan FPI? FPI memang resmi dibubarkan oleh pemerintah, tetapi kan masih ada loh yang dulu Front Pembela Islam, sekarang itu Front Persatuan atau Persaudaraan Islam kan gitu. Kenapa tidak bikin surat resmi seperti itu? Itu dia, makanya itu dia kan menimbulkan pertanyaan lah. Iya, jangankan surat resmi, statement keras lah dari elit-elit ya, itu saja kita jarang atau bahkan tidak pernah menemukan. Kecuali Romo Kiai Said Agil Siraj ketika beliau masih menjadi ketua umum PBNU. Tetapi polemik nasab ini kan muncul pasca kepemimpinan beliau. Itu. Ada tambahan dari Gus Muson? Yang harus menjadi perhatian bersama, realitanya ajaran Habib Dopolowi bisa di-tracking melalui teks-teks kitab pegangan mereka. Ya. Perilakunya bisa kita lihat bersama, ajarannya bisa kita lihat bersama, itu sangat arogan. Ini realita bahwa kita sudah sepakat dengan persatuan, oke.
Tapi hidup ini tidak seperti kertas putih tanpa noda, masih direcoki dengan arogansi dan supremasi para Habib Dobolowi. Ini yang harus kita lawan. Siapapun harus menjadi kesadaran bersama. Kita sudah sepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika, tapi Habib Dobolowi merasa lebih mulia dari klan pribumi. Ini harus kita lawan. Lah, siapapun dan kekuatan apapun yang menabrak gelombang perlawanan pribumi ini, yang sudah muak, pasti akan mental. Akan mental dengan sendirinya. Tuh. Oke, kita sepakat bersama persatuan, ukhuwah, dengan yang satu visi dan misi dengan Bhinneka Tunggal Ika, bukan yang merasa lebih mulia sendiri, yang rasis. Dan ada peringatan keras sebenarnya dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari tentang kewaspadaan kita terhadap anasir-anasir kejahatan yang ada, yang sok-sok bicara persatuan. Fa'ammal ukhwatul islamiyatu fahiyal ana talukuhul alsinatu wa taghanna bil khutoba'u wa madaru annahal ana la tujadu illa fi akhilatihim wan adamat minal hayati wal mujtama'i. Jadi enggak ada jargon ngomong persatuan Islam kecuali dobol. Makanya mereka sekarang bikin apa itu, Front Persatuan Islam apa-apa itu, persaudaraan itu dobol. Jargon-jargon yang berbau agama pasti dobol. Ada peringatan keras lagi, hunaka khatarun a'dham wa huwa isti'malu ba'din nasi lafdzal islami matiyatan yargabuna hadil wusuli ila aghradihim sawa'un kanat siyasiyatan aw manfaatan syakhsiyatan bi ismi siyasati. Famin masaibid dahri anna qauman yazumuna annahum muslimuna bal zu'ama'ul Islam. Jadi Habib Dobolowi dan Muhyiddin masuk dalam dua kategori ini yang harus kita jeli, waspadai, dan harus kita lawan bersama demi komitmen Bhinneka Tunggal Ika. Oke, luar biasa. Terakhir saya tambahin bahwa jejak sejarah dari pendapatnya Mbah Kiai Miftahul Ahyar ini perlu kita pertanyakan dan perlu kita garis bawahi secara tegas. Bagaimana mungkin beliau itu mendukung terhadap FPI, mengatakan bahwa FPI itu menguntungkan bagi NU, artinya mendukung FPI, dan kita tahu FPI sudah dibubarkan oleh pemerintah negara. Ketika itu belum. Artinya bahwa persepsi dan pendapat Mbah Miftahul Ahyar salah ya. Kan begitu? Buktinya FPI sudah dibubarkan oleh negara. Tidak diterima. Artinya kan sama sekali tidak benar bahwa FPI dinilai sebagai organisasi yang menguntungkan. Menilai positif terhadap FPI, membenarkan FPI. Tetapi hari ini menilai sebaliknya terhadap PWI Laskar Sabilillah yang notabene muncul dari dalam NU sendiri, muncul dari kader-kader tokoh-tokoh NU sendiri yang sedang berjuang untuk kejayaan NU, yang sedang berjuang untuk membela harkat marwah kiai-kiai NU, tetapi malah dikatakan dimusuhi, dinyatakan sebagai organisasi yang menebarkan permusuhan. Ini kan ada apa ini? Masa ya, bagaimana mungkin sekali Rais Am PBNU membuat sebuah sikap yang bertentangan, yang melawan dengan tokoh-tokoh dan kader kita sendiri, tetapi mendukung tokoh-tokoh kader FPI, Habib Dobolowi yang notabene kemudian dibubarkan oleh negara. Ini kan catatan, bagaimana ini? Bagaimana mungkin ini? Ini betul-betul tokoh yang lahir dari semangat spiritualnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau bukan?
Ya faktanya begitu. Rekam jejak digitalnya ada. Kalau mau jujur saya sampaikan Kecelakaan sejarah. ya kecelakaan sejarah ya. Masya Allah ada sekelas Islam analisisnya bisa begini. Buru-buru bagaimana kita dirangkul, dibesarkan, ayo bareng-bareng bekerja sama. Karena semualah mayoritas tadi saya sebutkan pengurus PWLS dan anggotanya adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Kok dianggap sebagai organisasi yang lahir untuk tujuan permusuhan. Sementara terhadap organisasi yang jelas-jelas menghina, memusuhi NU, organisasi dibilang menguntungkan, dibilang menguntungkan, dinilai positif, dialmal, dipuja. Ngeri ya? Ya, ini saya kira menjadi catatan bagi kita semua, catatan terhadap sesama kader NU, catatan bagi tokoh-tokoh bangsa yang lain tentang fenomena ini. Sebentar lagi kita akan muktamar. Ya. NU akan muktamar tahun depan. 2026. Menurut saya tokoh-tokoh yang tidak jelas semacam ini sudahlah. Harus diverifikasi. Ya, sudahlah. Karena yang jadi korban kita yang di bawah. Jadi korban kita buru-buru didamaikan. Ini malah diadu, ini malah dilawan, ini malah nantang gelut kan begitu. Kekhawatiran kami apabila kita sesama NU itu saling berbenturan. Ini kan PWLS itu sebagaimana yang Gusmar sampaikan 99% itu kader NU semua. Kok malah dikatakan aduh kan ngeri guys. Ngeri. Nah, mungkin sementara itu dulu guys. Ada tambahan? Cukup saya kira. Cukup. Itulah saudara-saudaraku respon tanggapan dari Gusmar. Beliau adalah tim media pusat PWLS sekaligus beliau ketua DPD PWLS Banyumas dan Gus Musoliddin adalah penasehat DPD PWLS Banyumas. Mudah-mudahan ini didengar oleh PBNU dan kita semua dalam rangka apa? Agar kita itu tidak mudah terprovokasi, agar kita itu tidak mudah diadu domba, agar setan tidak tertawa terbahak-bahak, kan gitu ya Gus ya. Nah, nanti kalau kita saling berbenturan, PBNU dan PWL berbenturan, nanti yang tertawa jelas setan ya Gus ya. Tapi Dobolowi lah. Iya. Terima kasih saudara-saudaraku, mohon maaf atas segala khilaf dan tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Terima kasih Gusmar, Gus Muson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.